dengan NIM 054130267 dari Prodi Sistem Informasi UPVJC Surabaya. Jadi pada tugas 2 basic data kali ini saya akan mempraktekkan contoh kasus untuk tugas 2 kali ini. Jadi dari tugas 2 ini sudah diberikan IRD seperti ini yang sudah ditugaskan untuk membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dan dokter underscore admin. Langkah pertama yakni aktifkan Apache dan MySQL pada XAMPP. Di sini sudah start. Kemudian pada phpMyAdmin kita akses dengan alamat localhost phpMyAdmin yang nantinya tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian kita lihat petunjuk berikutnya. Sebelum melakukan petunjuk berikutnya, kita sedikit kembali ke pengantar SQL pada modul 5, yaitu tentang data definition language atau DDL dan data manipulation language. DDL adalah sebuah metode kumpulan perintah structure query language atau SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Objek-objek tersebut yang dimaksud adalah table, view, index, procedure, function, dan trigger. Data perintah pada DDL dapat dilihat pada tabel berikut. Ini yang pertama create, yaitu untuk membuat basis data dan tabel. Yang kedua yaitu alter, untuk melakukan perubahan pada struktur tabel yang telah dibuat, yakni menambah atau mengganti nama field dan menambahkan kembali dan menghapus field. Kemudian yang terakhir adalah drop, yaitu untuk menghapus nama tabel atau basis data. Kemudian DML adalah sebuah metode kumpulan perintah structure query language atau SQL yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Perintah-perintah DML yakni yang pertama insert, untuk memasukkan data ke dalam basis data. Yang kedua adalah update, untuk melakukan perubahan. Yang ketiga adalah delete, untuk menghapus data. Yang keempat adalah select, untuk mengambil data. Yang kelima adalah begin, untuk mengambil data tertentu dari nilai 1 dan nilai 2. Yang keenam adalah like, untuk mengambil data tertentu dengan sebuah karakter. Kemudian ada order by, yaitu perintah untuk mengurutkan data ascending untuk menaik dan descending untuk menurun. Kemudian ada perintah group by, yakni untuk mengelompokkan data. Di sini ada fungsi statistika, ini untuk mengoperasikan fungsi statistika seperti count untuk mengecek jumlah data, sum untuk mencari nilai total, min untuk mencari nilai minimum, dan max untuk mencari nilai maksimum. Kemudian ada fungsi string untuk pengoperasian fungsi string seperti left untuk mencari nilai string dari kiri, right untuk mencari nilai string dari kanan, dan mid untuk mencari nilai string dari kanan dengan X nama kolom, M posisi, N dan Z karakter. Kemudian pelaksanaannya, setelah kita mengaktifkan Apache dan MySQL pada XAMPP, selanjutnya sini kita membuat basis data baru dengan nama basis data rumah sakit di sini kita perlu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tabel. Nama tabel di sini yang pertama kita perlu tabel
pasien. Dengan jumlah kolom, di sini kita perlu ID pasien, nama pasien seperti di ini. Pada pasien kita perlu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Jadi kita perlu 4 kolom. Kita buat terlebih dahulu. Jadi pada kolom pertama kita perlu memasukkan ID pasien, ID underscore pasien dengan jenis integer dengan panjang nilai yaitu 3 dengan bawaan dengan di sini indeks ID pasien sebagai primary key. Kemudian kita menambahkan nama underscore pasien dengan jenis varchar dengan panjang nilai 30, kemudian alamat underscore pasien sama jenisnya varchar dengan panjang 100, dan kita masukkan jenis kelamin. Oke, selanjutnya jenis varchar panjang 1. Contohnya seperti ini: ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, jenis integer, varchar, integer, ya, indeks ini tadi primary, oke. Kemudian kita simpan. Nah, jadi pada database rumah sakit kita sudah membuat satu tabel baru dengan nama tabel pasien dengan seperti ini: ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita membuat tabel selanjutnya yakni tabel administrator. Oke, kita buat baru di sini nama tabel administrator. Pada tabel administrator kita perlu 1, 2, 3 kolom. Kemudian di sini ID admin dengan tipe data integer panjang 3 sebagai primary key. Kita centang, kemudian kita menambah nama admin, tipe data varchar dengan panjang 30. Selanjutnya waktu jaga dengan tipe data varchar panjang data 1.
status. Sudah, kita cek kembali ID admin kita, nama admin kita, dan dijaga sudah. Kemudian kita simpan. Selanjutnya sudah muncul tabel baru dengan 3 nama kolom, ID admin, nama admin, dan waktu jaga, dengan ID admin sebagai primary key. Oke, selanjutnya kita buat tabel dokter. Dengan nama kolom yang pertama ID dokter, jenisnya integer dengan panjangnya 3 sebagai primary key. Contoh selanjutnya kolom nama underscore dokter dengan tipe data varchar, panjang nilai 30. Selanjutnya alamat underscore dokter dengan tipe data varchar, panjang 100. Setelah itu cek tabel dokter, nama ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita sesuai. Setelah alamat dokter, tanggal lahir, dengan tipe data date atau tanggal. Selanjutnya karena di sini hanya 4, kita perlu tambah kolom sebanyak 3 kolom. Tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan setelah tanggal lahir kita perlu menambah nomor HP dengan tipe data varchar panjang 15, kemudian spesialis dengan tipe data varchar panjang 15, kemudian yang terakhir waktu underscore varchar dengan tipe data varchar panjang 100. Kemudian kita simpan. Di sini kita sudah menambah tabel baru yakni dokter dengan 7 kolom seperti berikut, dengan ID dokter sebagai user. Selanjutnya kita membuat tabel dokter underscore admin. Dokter underscore admin dengan 1, 2, 3. ID kolom ID data integer panjang 3 sebagai primary key. Selanjutnya ID dokter untuk data integer panjang 5, kemudian ID admin tipe integer. Oke, ini kita simpan.
sudah muncul. Oke, selanjutnya kita buat tanda baru yang nama pasien underscore daftar ID sini tipe data integer ya, sebagai primary key. Oke, kemudian ID daftar kita integer, selanjutnya ID underscore pasien dengan tipe data integer panjang juga. Kemudian ada waktu underscore periksa dengan tipe data date, selanjutnya pasien underscore dokter. Ada 5, karena di sini cuma satu kolom maka kita tambah satu kolom. Proses dengan tipe data varchar. Kita simpan. Oke, kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Jadi kita perlu menambah tabel terakhir, yakni daftar dengan ID daftar dan 3 sebagai primary key. Kemudian ID underscore pasien dengan tipe data integer panjang saja dari 1 dengan tipe integer panjang saja, dan kita simpan. Oke, kita sudah mempunyai 6 tabel pada basis data rumah sakit. Oke, sudah sesuai panduan. Langkah berikutnya kita harus membuat relasi untuk memudahkan dalam pembuatan relasi. Maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman PHP mapping. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman PHP dengan cara pilih database rumah sakit. Pada menu tab designer, sebelum melakukan relasi maka kita melakukan penataan forensic terlebih dahulu pada titik yang pekerjaan forensic seperti tabel dokter underscore admin. Forensiknya yaitu ID dokter dan ID admin. Untuk tabel daftar, ID pasien dan ID admin sebagai forensic, dan tabel pasien underscore dokter, ID dokter dan ID pasien sebagai forensic. Untuk melakukan penataan forensic, langkah-langkah pada tabel dokter admin underscore admin dan pada field yang dipilih indeks pada dokter admin. Sini kita masuk ke indeks, kemudian ID admin, selanjutnya kita ke tabel daftar, ID pasien dan ID admin. Oke, ID pasien
admin, dan yang terakhir tabel pasien underscore dokter. ID dokter dan ID pasien. Oke. Kemudian kita kembali ke halaman desainer. Create relationship pasien, ID pasien, the cascade on delete dan on update. Oke. Selanjutnya create relationship dengan ID dokter, cascade on update cascade, kemudian ID admin, cascade. Selanjutnya ada ID admin, kita cek kembali sudah sesuai. Tampilan final untuk database rumah sakit seperti ini mempunyai 6 tabel sesuai panduan. Di sini tabel dokter underscore admin kita mempunyai 3 kolom, ID data, ID dokter, dan ID admin. Kemudian administrator kita mempunyai 3 kolom, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Selanjutnya tabel daftar kita mempunyai 3 kolom, ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Kemudian tabel dokter kita mempunyai 7 tabel, yakni ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu jaga. Selanjutnya tabel pasien dan dokter kita mempunyai 5 kolom, yakni ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Yang terakhir tabel pasien kita mempunyai 4 tabel, yakni ID underscore pasien, nama underscore pasien, alamat underscore pasien, dan jenis kelamin. Sudah sesuai dengan RD contoh kasus untuk tugas 2 kali ini. Baik, untuk praktikum 2 kali ini sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak atau Ibu tutor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.